Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatu iman rahimakumullah, dan juga ikhwatu iman yang sama-sama mengikuti melalui live streaming ya, di rumahnya masing-masing atau di mana saja berada. Materi yang akan disampaikan, pertama saya mengutip Quran surat Ali Imran ayat 103. Kemudian surat At-Taubah ayat 11, surat An-Nisa ayat 59 dan 2 hadis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa khufrati minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kepada tali Allah semuanya, dan jangan bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kamu tatkala keadaan kamu bermusuhan, lalu Allah lembutkan antara hati-hati kamu, maka jadilah kamu dengan nikmat Allah itu ikhwanan, bersaudara. Dan keadaan kamu ada pada tepi jurang neraka, lalu Allah selamatkan kamu daripadanya. Demikian Allah menjelaskan bagi kamu ayat-ayatnya agar kamu mendapat petunjuk. Ikhwatu iman rahimakumullah, menurut Allah, asalnya manusia sebelum Allah berikan petunjuk seolah-olah ada pada tepi jurang neraka, terjerumus ke dalam jurang di dunia saja itu satu kerugian, bahaya besar, kerusakan. Apalagi terjerumus ke dalam jurang neraka, kerugian yang abadi. Kenapa Allah nyatakan berada di tepi jurang? Karena kemusyrikan yang mereka lakukan, baik oleh Yahudi, Nasoro, Sobiin, musyrikin semuanya, seolah-olah ada di tepi jurang itu. Lama tidak ada seorang pun yang berusaha menyelamatkan itu karena tidak tahu, dan lebih lagi manusia merasa bahwa di situ adalah kebenaran.
Dalam kemusyrikan itu merasa bahwa itu kebenaran. Dan dalam hal itu juga mereka merasa berada dalam petunjuk. Begitulah keadaannya. Lalu Allah turunkan Al-Quran, Allah utus Rasul lalu menjelaskan, menyelamatkan manusia dari tepi jurang itu. Fa'anqadhakum minha. Allah selamatkan itu. Allah pindahkan manusia dari syirik kepada tauhid, dari kufur kepada iman, dari jahiliyah kepada ilmiah. Begitulah. Yang kedua, karena dunia yang jadi tujuan, sedangkan sifat dari dunia itu persaingan. Masing-masing ingin paling banyak, masing-masing ingin menjadi nomor satu. Karena itu persaingan terjadi, dan bukan persaingan yang sehat, tapi persaingan yang tidak sehat. Sudah tidak lagi memperhatikan apakah saudara atau bukan. Yang penting saya berhasil, yang penting saya harus menjadi orang nomor satu. Maka terjadilah saling sikut, saling hantam satu sama lain. Dan pada saat itu pula didukung dengan masing-masing punya kelompok, kabilah-kabilah itu. Karena itu saling bunuh, saling hantam, perang terus berlangsung. Dan masing-masing tidak bisa bersatu. Lalu Allah turunkan Quran dan Rasul, Allah pindahkan tadi. Dari syirik, kalau syirik kan bermacam-macam, Tuhannya banyak, kepada tauhid satu. Nah semuanya yang ikut bersama Rasulullah menjadi bersatu akidahnya. Ketika dalam syirik di luar tuntunan Allah, ibadah macam-macam menurut hawa nafsu mereka, menurut adat mereka. Maka dengan Quran lalu disatukanlah cara ibadah. Tuhannya satu, cara ibadahnya satu, tujuannya satu. Maka dengan itu sekarang sudah mulai persaudaraan nampak lagi. Satu persatu orang sudah bisa bersama lagi walaupun beda kabilah, walaupun beda status sosial. Di situ dihapus semuanya, bersatulah menjadi hamba Allah. Abu Bakar, Umar itu status sosialnya tinggi, Bilal itu rendah, hamba sahaya. Tapi setelah dalam Islam sama semuanya. Dan ditetapkanlah oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Inilah kenyataan. Sejarah membuktikan bersatunya orang-orang pada zaman Rasulullah itu. Fasbahtum binikmatihi ikhwana. Dengan nikmat Allah, yaitu nikmat agama dari Allah, maka kamu menjadi bersaudara. Kalau dulu persaudaraan ada, tapi rapuh duniawiyah. Dari nasab, dari sisi usaha, dari sisi kabilah. Sekarang semuanya diikat, disatukan menjadi saudara, seiman, seagama. Karena itu boleh diungkapkan dengan ungkapan ikhwatu iman atau ikhwan fillah, saudara
seagama dengan agama dari Allah itu, atau saudara seiman. Begitu. Itu adalah kenikmatan besar, sehingga terasa sekali ketenangan, ketentraman hidup bersama-sama saudara yang seiman. Itulah gambaran perjalanan hidup manusia pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan Al-Quran, dengan sunnah itulah pertama manusia diselamatkan dari permusuhan duniawiyah. Manusia diselamatkan dari persaingan duniawiyah. Manusia diselamatkan dari perpecahan karena beda status sosial, beda kelompok. Maka dengan agama Allah bersatulah mereka dan bersaudara. Diselamatkan dari akidahnya, diselamatkan dari ibadahnya. Nah, setelah itu maka Allah perintahkan pegang teguh terus itu, agar persaudaraan tetap berlanjut, agar tauhid tetap berlanjut, agar ibadah yang benar kepada Allah tetap berlanjut. Jangan lepaskan lagi Quran dan sunnah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Pegang teguhlah tali Allah seluruhnya, dan jangan berpecah lagi. Artinya kembali seperti di zaman sebelum masuk Islam, seperti di zaman jahiliyah, yaitu masing-masing merasa hebat dengan kabilahnya, masing-masing merasa hebat dengan keberhasilan dirinya, dengan nasabnya dan seterusnya. Itu akan melahirkan perpecahan kembali. Karena itu perpecahan itu akibat manusia meninggalkan Quran dan Sunnah yang telah mempersatukan itu. Karena itu Imam Malik mengatakan tidak akan beres urusan umat ini kecuali dengan apa dulu mereka dibereskan, yaitu Quran Sunnah. Inilah perintahnya, wa'tasimu, pegang teguh sudah Quran. Dalam perjalanannya waktu itu ada yang dari Yahudi masuk Islam, yang tadinya jelas terpecah dan di dalam hati ada rasa permusuhan. Yang masuk Islam akhirnya jadi bersama dengan Rasulullah dan sahabat lain. Contohnya Abdullah bin Salam. Tetapi yang tidak mau terus saja, rasa permusuhan ini tidak berhenti sampai sekarang, terus berjalan. Begitu juga dari Nasrani, ada yang masuk Islam seperti Adi bin Hatim, akhirnya menyatu dengan yang lain, bersaudara dengan ikatan agama. Kemudian ada Salman Al-Farisi, orang Persia, yang masuk Islam, kemudian bersatulah bersama, diikat dengan ikatan agama. Abu Bakar Umar dari musyrikin, Abdullah bin Salam dari Yahudi, Adi bin Hatim dari Nasrani, sedangkan Salman Al-Farisi berasal dari Persia itu, yang beragama Majusi, dan musyrikin lainnya bersatulah dalam ikatan yang sama. Mereka menjadi bersaudara dengan ikatan agama. Maka inilah yang terjadi di zaman Rasulullah. Dalam surat At-Taubah ayat 11, pernyataan dari Allah, fa in tabu wa aqamus sholata wa tauz zakata fa ikhwanukum fiddin.
Wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Jika mereka bertobat, meninggalkan jahiliyahnya, meninggalkan musyriknya, meninggalkan kufurnya dan seterusnya, seperti sejarah tadi, bersama-sama dengan Rasulullah. Wa aqamus sholata, lalu bersama-sama mendirikan salat. Salat berjamaah diimami oleh Rasulullah. Yang asalnya Yahudi, yang asalnya Nasoro, yang asalnya musyrikin, Sobin, semuanya bersatu menjadi makmum diimami oleh Rasulullah. Semuanya tunduk pada aturan salat berjamaah itu. Rukuknya, padahal sebelumnya mereka tidak melaksanakan ibadah seperti ini. Tidak melakukan sujud seperti ini dengan cara masing-masing, semua dilepas. Sekarang bersatu, salat berjamaah, istima, melakukan ruku bersama, sama rukunya. Yang tadinya Yahudi, Nasara, musyrikin, ketika salat berjamaah masuk Islam, sama rukunya seperti itu mereka. Bersatu dalam ikatan ibadah salat, bersama-sama sujudnya. Sehingga Rasul menyatakan, apabila imam takbir, takbirlah kamu semua. Sudah tidak lagi melihat perbedaan kelompok, tidak lagi melihat perbedaan status sosial, sedang salat sama. Faida kabbaro fakabbiru, bersama-sama di situ. Faida raka'a farka'u, dan seterusnya. Inilah gambarannya. Di bawah satu komando imam, di bawah satu arahan, di bawah satu suara, sehingga semuanya bersama-sama di situ. Wa atau zakata, dan mereka mengeluarkan zakat. Yang sebelumnya manusia atau mereka juga suka mengeluarkan harta, suka memberi, tetapi ada kalanya pemberian itu tidak murni lagi. Mereka juga suka berkorban dengan harta bendanya yang mereka persembahkan kepada Tuhan-Tuhan mereka, kepada berhala. Malah rutin diadakan acara penyembelihan yang dipersembahkan kepada berhala itu. Seperti ada yang disebut atiroh, yaitu sembelihan pada bulan Rajab yang dipersembahkan kepada Tuhan-Tuhan mereka. Ini semuanya diarahkan melalui zakat. Tunduk semuanya pada aturan itu, melalui sedekah, melalui kurban, semuanya sekarang dalam satu komando. Faihwanukum fiddin, maka yang melaksanakan ibadah badannya langsung kepada Allah, melaksanakan ibadah kepada Allah yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, semuanya di bawah komando Rasulullah, di bawah satu pegangan yaitu Al-Quran, maka mereka itulah faihwanukum fiddin. Maka mereka itu adalah saudara kamu dalam agama. Dan Allah merinci ayat-ayatnya bagi kaum yang mengetahuinya. Jelas ini gambarannya, betul-betul. Lihat gambaran sejarah Quran dan Sunnah mempersatukan umat dengan akidah yang sama, ibadah yang sama, dan terikatlah rasa persaudaraan yang bersih, persaudaraan yang murni, karena persaudaraan didasari dengan akidah yang benar. Tetapi yang namanya manusia
muncul perbedaan pendapat, beda pikiran, beda keinginan kadang-kadang. Itu wajar. Sampai pula pada perbedaan-perbedaan ibadah, beda kaidah. Karena itulah mesti ada rujukan yang sama bagi semua, agar ini tidak menjadi perpecahan. Jadi perbedaan pendapat jangan sampai melahirkan perpecahan. Allah buka rujukannya, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 59 itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan kepada pemimpin pengurus urusan di antara kamu, yaitu orang-orang beriman. Fa in tanazatum fi syai'in, jika terjadi tanazu, perbedaan pendapat, berbeda argumentasi, wajar, manusiawi. Farudduhu ilallah wa rasul, maka kembalikan itu semua perbedaan kepada Allah dan Rasul, kepada Quran dan Sunnah. Lepaskan dulu ini, lepaskan dulu, kembali dulu. Dan di situ kuncinya adalah satu, ikhlas kembali kepada Quran Sunnah. Dua, ikhlas melepas pendapat-pendapat yang dianggap benar, dan ikhlas menerima, tidak terhalang oleh gengsi untuk menerima kebenaran itu. Ini terjadi di zaman Rasulullah. Seperti pernah terjadi adanya gesekan antara Abu Bakar dan Umar. Pernah terjadi antara Umar dan Ibnu Mas'ud. Pernah, wajar, manusiawi. Tapi semuanya rela, ikhlas kembali pada rujukan. Jika salah, tidak gengsi mengaku salah. Dan tidak berat menerima yang benar. Sebagai contoh, pernah terjadi Ibnu Mas'ud membaca bacaan berbeda dengan lughah yang biasa dibaca oleh Rasul. Umar merasa tidak enak. Tetapi Umar tidak langsung bertindak sendiri. Lalu dibawalah Ibnu Mas'ud ke hadapan Rasulullah dan disampaikan, ini lughahnya berbeda dari biasa. Maka Rasul dengan bijak menyatakan bahwa apa yang dibacakan oleh Ibnu Mas'ud, disuarakan Ibnu Mas'ud, itu bagian dari bahasa Quran. Karena Quran diturunkan dengan beberapa lughah. Umar tidak kukuh, merekedewang, enggak, tidak. Oh ya begitu, ya udah, beres. Nah begitu. Tapi kalau Umar merasa bahwa kekeh begitu, walaupun rujukan sudah ada, pasti terjadi belah ini. Dua, ketika Abu Bakar menjadi khalifah, ada golongan yang tidak mau memberikan zakat. Bukan tidak mau mengeluarkan zakat, tapi tidak mengakui hukum zakat. Abu Bakar menetapkan putusan serang mereka. Padahal Abu Bakar itu orangnya lembut. Kaget Umar. Malah Umar tidak setuju, padahal orang keras Umar itu. Kata Umar, kenapa engkau mau memerangi sesama muslim? Abu Bakar punya alasan. Aku bukan mau memerangi orang muslim yang tidak mengeluarkan zakat, tapi aku mau memerangi kelompok yang tidak mengakui hukum zakat. Kalau tidak mengakui hukum berarti kafir. Kafirnya kan akidah.
Tidak sholat orang berdosa, tapi tidak mengakui hukum salat itu kafir. Tidak melaksanakan ibadah orang muslim itu berdosa, tetapi tidak mengakui hukum-hukum ibadah dari Allah itu kafir namanya. Nah itulah Abu Bakar menjelaskan. Umar terima, udah beres. Oh iya begitu. Jadi ada rujukan dan masing-masing ikhlas untuk rujuk kepada Quran Sunnah. Kenapa di kita terjadi kelompok-kelompok dan terpecah? Pertama, melepaskan pegangan kepada Quran Sunnah. Kedua, jika terjadi perbedaan pendapat, perbedaan istinbat, perbedaan hasil ijtihad, banyak yang tidak rela, tidak ikhlas kembali kepada Quran Sunnah. Padahal ini sudah diakui bahwa Quran Sunnah adalah rujukan. Terhalang biasanya oleh gengsi. Ini yang bisa menghalang itu. Karena itu untuk menjaga kesatuan itu, jika terjadi perbedaan pendapat, marilah kembali kepada Quran Sunnah. Ada tidak dalam Quran dan Sunnahnya? Maka yang sesuai pertahankan dan tidak boleh takabur. Dan yang tidak sesuai ikhlaskan, melepaskan yang tidak sesuai itu. Maka kembali pada ikatan yang sama. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Zalika khair wa ahsan ta'wila. Jadi di sini jelas ya bahwa jika terjadi perbedaan pendapat, kembalinya itu bukan karena duniawiyah, tapi karena beriman kepada Allah dan hari akhir untuk tetap selamat dari jurang api neraka itu. Jadi jangan kembali ke situ, sudah diselamatkan. Ikhwatu iman rahimakumullah di mana saja berada. Dan perlu juga kita perhatikan dalam muamalah bisa saja menjadi sebab perpecahan. Bisa jadi terjadi lagi perpecahan antara satu orang dengan yang lain, kelompok dengan kelompok, muncul lagi nanti. Nah, jika sudah muncul yang seperti itulah, itu bisa merusak ikatan persaudaraan. Karena itu Rasul menyatakan, kamu semua adalah saudara sesama muslim. Al-muslimu akhul muslim. Muslim adalah saudara sesama muslim lagi. Jangan diputuskan ikatan ini satu dengan hasud. La tahasadu, jangan saling hasud. Ini bisa memutuskan ikatan. Kalau sudah ada rasa hasud itu, janganlah saling hasud satu sama lain. Karena dalam muamalah sering muncul ini. Sering ada rasa kok yang lain berhasil aku tidak. Orang lain dapat banyak saya tidak. Kadang-kadang muncul ini. Karena itu kembalikan kepada Allah. Semuanya adalah Allah yang mengatur untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Itu untuk mengurangi rasa itu. Kedua, jika ada rasa hasud kepada yang lain, jangan diutarakan, jangan diomongkan. Bisa jadi bahaya ketika diomongkan. Jangan dilakukan, itu bisa jadi bahaya. Biar dalam hati saja. Ya. Kemudian segera obati dengan cara kembalikan semua kepada Allah. La tahasadu, jangan saling hasud. Nanti kembali seperti jahiliyah lagi. Rasa iri, rasa panas tadi kita arahkan. Oleh Rasul diarahkan. Kalau kamu merasa iri, hasud, boleh. Tapi
kamu merasa panas hati jika orang lain bacaan Qur'annya, hafalannya lebih banyak. Jika kamu ingin seperti itu, malah melebihi, silahkan itu. Atau kamu merasa iri kalau orang lain bisa infak, kenapa aku tidak? Nah, di situ ada dorongan untuk semangat berinfak. Jadi diarahkan ini. Itu tidak akan merusak ikatan persaudaraan. Kedua, wala tabagodu, jangan saling benci. Jika ada rasa benci dalam hati, cepat hilangkan itu. Rasa benci kadang-kadang muncul antara seorang kepada yang lain. Bahayanya jika muslim kepada muslim lagi. Rasa benci ini muncul ketika ada sikap-sikap yang tidak menyenangkan, omongan yang tidak menyenangkan. Karena itu jaga. Tetapi andaikan sudah terjadi, kembalikanlah kepada Allah, kepada Quran dan Sunnah. Kenapa saya harus membenci orang? Sedangkan di dunia ini hendaklah beramal soleh. Kebencian bisa menghalangi amal soleh. Sering terjadi ini. Biasanya getol ke masjid, ke pengajian. Ketika ada sesuatu masalah muncul kebencian, akhirnya tidak mau lagi ke masjid. Nah, yang jadi heran, kenapa masalah dengan manusia kok malah menjauh dari Allah? Kata orang Sunda, tegenah ku jelema nah punung ti Allah itu. Nah, ini seringkali muncul itu. Nah, wajar ya, manusiawi. Karena itu cepat hilangkan. Caranya bagaimana? Jika ada rasa tidak senang, jangan melulu itu. Sebab jika melulu itu yang jadi perhatian, nanti akan muncul yang lainnya. Kejelekan yang lainnya nanti akan muncul. Itu akan tambah gede. Karena itu jika kita tidak senang terhadap seseorang muslim, ingatlah kebaikannya. Dia pernah melakukan kebaikan ini, pernah melakukan kebaikan ini, untuk mengurangi rasa itu. Biasanya di kita kalau benci kepada seseorang, yang muncul kejelekan-kejelekannya, aja makin tambah kuat. Karena itulah ya, di antara solusinya adalah jika kita tidak senang kepada seseorang, maka ingatlah kebaikan orang itu kepada kita. Nah, mudah-mudahan ini bisa mengurangi. Karena itu bisa merusak ikatan persaudaraan, bisa jadi nanti merembet kepada persaudaraan agama. Dan jangan saling menipu satu sama lain. Karena di orang Arab dulu sebelum masuk Islam sudah biasa ini melakukan seperti itu. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi, saling berpaling. Karena itu Islam mengarahkan idza laqitahu fasallim alaih, bukan saling berpaling. Tetapi di situ justru ada kebaikan, jangan sampai hilang. Jika kamu bertemu dia, ucapkan salam. Idza laqitahu fasallim alaih. Ini kan menyelamatkan dari rasa-rasa yang tidak enak, kemudian berpaling, maka diselamatkan dengan ini. Idza laqitahu fasallim alaih. Jika kamu bertemu dia sesama muslim, maka ucapkanlah salam. Nah, gitu. Mudah-mudahan ucapan salam ini melebur rasa tidak enak, mengurangi rasa benci. Tapi mesti salamnya akidah ini, dan mengerti isinya dari ucapan itu. Pertama mesti akidah. Kedua, ucapan salam itu ucapannya ta'abudi. Dan yang ketiga, muatannya adalah saling menyelamatkan satu sama lain.
Yang satu mengucapkan assalamualaikum, semoga keselamatan bagi kamu. Jawabannya waalaikum. Nah ini kan mudah-mudahan bisa mengurangi ini. Tapi dengan catatan akidah. Kelihatannya sekarang sudah bergeser dari akidah, dari diniyah menjadi duniawiyah. Jadi kebiasaan. Biasa selamat pagi, ada mah diganti ku assalamualaikum, tapi tetap dalam bingkai kebiasaan, bukan agama ini. Akhirnya hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Kemudian dalam akad-akad, janganlah mengambil akad yang sedang dilakukan oleh akad yang lain sebelum lepas. Contohnya, kalau saya sedang menawar satu barang, maka yang lain jangan ikut menawar dulu. Baru kalau sudah selesai. Kalau sudah selesai, tidak jadi, lepas, baru silahkan. Seperti saya tidak boleh meminang seorang perempuan yang sudah dipinang oleh yang lain selama belum lepas. Tapi kalau lepas tidak jadi, baru. Jadilah hamba Allah yang bersaudara, lepaskan segala perkara yang bisa merusak itu. Kemudian Rasul menetapkan satu putusan hukum untuk memelihara ini. Kulul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim lagi haram darahnya dialirkan. Tidak boleh mengalirkan darah sesama muslim, membunuh. Wa maluhu, juga haram hartanya untuk diambil, dirampas. Wa irduhu, dan kehormatannya. Di keterangan lain, illa bihaqqil Islam. Nah begitu. Inilah arahan sehingga ukhuwah ini bisa terjaga dan terpelihara. Karena itu bagi kita sekarang ini, pertama, hendaklah pegang tali Allah, agama Allah, Quran Sunnah. Jangan dilepaskan. Sebab jika lepas di sini nanti masuk ke dalam wilayah hawa nafsu, masuk pada wilayah adat, masuk pada wilayah akliyah nantinya. Nah, jika hawa nafsu yang menjadi Tuhan, akan terjadi benturan lagi seperti di zaman jahiliyah. Jika kembali kepada tradisi, akan terjadi benturan, perpecahan lagi dalam pelaksanaan ibadah. Karena pada masa itu masing-masing menurut adatnya. Jika kembali kepada akal, pertimbangan ilmu tidak sama. Jika ini dibiarkan, tidak sedikit orang-orang yang berilmu malah terjadi benturan yang besar. Seperti terjadinya benturan antara satu negara dengan negara, diantaranya dipicu karena keilmuan yang berbeda. Karena itulah, jika terjadi yang seperti itu, benturan-benturan, kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Kemudian dalam bermuamalah, hendaklah iman menjadi dasar yang kuat. Dan hendaklah Quran Sunnah tetap menjadi rujukan. Sedikit nih ya, kaitan dengan duniawiyah. Kadang-kadang kalau menurut hawa nafsu, putusan Allah, Quran Sunnah itu tidak diterima. Contohnya waris. Menurut Quran Sunnah, bagi laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian.
Banyak juga yang komplain, kenapa mesti dibedakan padahal sama-sama anak. Nah begitu. Contoh pamannya, seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, meninggalkan anak laki-laki, meninggalkan anak perempuan. Maka harta warisnya untuk istrinya 1/8. Karena ada anak. Maka sisanya untuk anak laki-laki 2 bagian, untuk anak perempuan 1 bagian. Itu aturan dari Allah. Udahlah. Kenapa saya tadi menyatakan mesti dengan dasar iman? Karena bukan jumlah. Seringkali kan berpikirnya jumlah, bukan itu. Tetapi barokahnya ada tidak. Kedua, iman bahwa ini putusan Allah. Siapapun orangnya, ketika ia mati, maka harta kembali kepada Allah. Lalu Allah akan atur. Dan Allah maha benar. Dan aturan dari Allah di situ ada kebaikan bagi masing-masing. Nah ini sini kan, sebagai rujukan saja. Malah ada seorang kakek yang datang ke rumah saya bersama cucunya yang perempuan. Dia itu menggugat waris. Untuk anak cucu perempuannya kan 1 bagian, sementara saudara dari cucunya dia itu kakaknya 2 bagian. Dia mengatakan ini tidak adil. Padahal 1 agama, 1 Quran, 1 Nabi, kenapa dibedakan? Waktu itu saya jawab, kalau benar 1 Quran kita buka Qurannya. Ini dalam Quran surat An-Nisa. Lizzakari mislu haddil unsayain. Bagi laki-laki 2 bagian perempuan. Jadi 2 laki-laki, 1 untuk perempuan, begitu. Dan ada 1 lagi ini tambahan, bab waris lah. Kadang-kadang berpikirnya waris ke bawah saja, padahal orang tua itu dapat waris. Bapak, ibu itu dapat waris. Jika seorang meninggal dan ternyata bapak ibunya masih ada, itu dapat warisan. Itulah gambaran bagaimana kita memelihara diri khususnya agar tidak terjerumus ke dalam jurang api neraka. Bagaimana kita memelihara keluarga agar tidak terjerumus ke dalam jurang api neraka. Begitu juga secara umum memelihara umat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Pegang teguhlah tali Allah seluruhnya, jangan terpecah. Jika ada hal-hal yang bisa menimbulkan perpecahan, cepatlah kembalikan kepada tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, hendaklah tetap dalam tauhid. Sebab keluar dari tauhid nanti terpecah lagi, kan Tuhannya jadi banyak. Tuhannya 1 Allah. Ketika keluar dari tauhid, Tuhannya juga sudah mulai jadi banyak, lebih dari 1. Janganlah keluar dari ibadah yang ditetapkan oleh Allah. Jika keluar nanti bermacam-macam lagi. Jadi terjadinya berbeda-beda, bermacam-macam dalam pelaksanaan ibadah karena sudah keluar dari Quran dan Sunnah. Mengikuti menurut tradisi yang ada, menurut bagusnya, menurut keinginan dan lain sebagainya. Di situ kemudian dalam muamalah pun akan seperti itu. Karena itulah nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyuhan nas, wahai manusia, iyyakum wal guluwa fiddin. Hati-hatilah, jangan sampai ada al-gulu, melebihi batas dari batas-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Bainama ahlaka man kana qablakum al-gulu fiddin. Sesungguhnya yang pernah menghancurkan, merusak orang-orang dulu sebelum kamu adalah di sini bibitnya.
yaitu melebihi batas dalam agama, melebihi batas dalam akidah, melebihi batas dalam ibadah, akhirnya melebihi batas dalam muamalah. Setelah bersatu bercerai lagi. Begitulah kalau kita baca Al-Quran, bagaimana kita mensikapi kondisi sekarang ini. Maka tidak ada lagi kecuali wa'tasimu bihablillahi jami'an. 2. Maka hendaklah kembali kepada Quran dan Sunnah jika terjadi tanazu. Itu alat untuk bersatukan. Di zaman Rasulullah terjadi perbedaan pendapat antara sahabat, tapi semuanya ikhlas kembali ke situ. Hilangkan gengsi, karena itu bisa menghalangi untuk menerima kebenaran. Hilangkan ananiyah, saya ini, atau asobiyah, kelompok saya ini. Udahlah, kita semua rujuk kepada Quran Sunnah. Jika salah kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga, maka ikatan persaudaraan ini jangan dirusak dalam muamalah. Pertama, hasud yang merusak persaudaraan itu. Kedua, kebencian. Karena itu solusinya adalah ketika ada rasa hasud, ada rasa benci, ingatlah kebaikannya. Begitu contoh saya, pamannya ada rasa benci kepada si A, merasa tidak enak oleh si A. Sudah, jangan yang jeleknya saja yang muncul, nanti makin banyak, makin benci. Tapi ingatlah kebaikan apa yang telah ia lakukan kepada saya. Jasa apa yang baik yang telah dilakukan kepada saya. Itu bisa mengurangi kebencian. Seperti pamannya di rumah tangga ada tindakan suami yang tidak mengenakan, muncul ada godop, amarah. Maka hendaklah seorang istri jangan terungkap segala kejelekan saja suami, itu makin berat. Tapi ingatlah apa jasa suami, kebaikan suami itu, sehingga ini bisa mengurangi rasa itu. Begitu juga seorang suami, jika ada rasa tidak enak, tidak senang dari tindakan istri, janganlah dimunculkan dalam tasawur segala kesalahannya. Tetapi ingatlah jasa dan kebaikannya. Mudah-mudahan ini bisa mengurangi dari rasa benci itu. Dan hendaklah dipegang ketetapan dari Allah melalui Rasulnya, yaitu muslim dengan muslim haram darahnya, tidak boleh dikeluarkan, tidak boleh dibunuh. Itu haram hartanya diambil, dirampas dengan cara yang tidak benar, dan haram kehormatannya dirusak. Begitulah arahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini bisa jadi solusi. Pada saat ini kelihatannya makin kencang terjadinya perpecahan antara satu dengan yang lain, dan ini mungkin bisa dimanfaatkan oleh non-muslim untuk terus menyulut ini melalui berbagai macam cara. Mudah-mudahan kita ridho, kita ikhlas kembali kepada Quran Sunnah, kita tetap berpegang pada Quran Sunnah, dan yakinlah pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Dan disitulah nanti hasil yang sebenarnya. Mudah-mudahan selamat dari jurang api neraka. Sekian, mudah-mudahan kita semua ada dalam ridho dan maghfirah Allah, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.